أعوذ بالله من الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن رسول بما أنزل إليهم من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها من كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Cukup dari saya kembali. Terima kasih kepada saudara Yoga Parsuta Ramadan. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars semua.
Kepada acara yang selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia Sekolah Organisasi 2021 kepada Saudara Sukron Tamimi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Cek. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Ketua Umum KMTE beserta 4 pilar yang lain dan kepada para peserta Surga 2021 yang saya banggakan. Saya ingin menyampaikan selamat belajar berorganisasi. Semoga ilmu yang disampaikan para pembicara nanti dapat diterapkan ketika nanti kalian mengikuti organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semangat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Sukron Tamimi, saya ucapkan terima kasih untuk sambutannya. Kepada acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro. Kepada Saudara Anak Damar Sasongko, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, suaraku keluar nggak situ? Keluar. Kecil tapi kurang keras, Mas. Udah. Sudah, Mas. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang di acara sekolah organisasi di hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 untuk para peserta serta bagi teman-teman mahasiswa angkatan 2021. Serta terima kasih buat teman-teman panitia yang telah mensukseskan untuk acara surga di hari Sabtu kali ini. Ya, alhamdulillah juga bisa kumpul di sini bareng tanpa ada sesuatu apapun. Serta mungkin untuk teman-teman dari angkatan 2021 ya, untuk yang mungkin di sini dari mungkin nanti yang menyampaikan materi atau yang lainnya, mungkin di situ sedikit wawasan. Jadi ya dari saya sendiri bukan hasil ilmu ataupun bagaimana, mungkin sedikit wawasan buat para teman-teman dari angkatan 2021 apa itu tentang dari organisasi sendiri serta apa dari setiap materi yang telah disampaikan dari masnya atau teman-teman dari pilar nantinya. Mungkin untuk di hari ke depan atau untuk kedepannya semoga bisa bermanfaat untuk diri teman-teman angkatan 2021, entah itu nanti buat kalian untuk gambaran masuk ke organisasi ataupun untuk gambaran apa sih organisasinya dari elektro ini sendiri. Ya mungkin semoga untuk acara kali ini selesai dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Semangat buat teman-teman dari yang akan 2021 serta terima kasih untuk dari teman-teman panitia. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Anak Damar Sasongko untuk sambutannya.
Nah, untuk acara selanjutnya adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu ada penyampaian materi 1, yaitu leadership dan cara menumbuhkan keaktifan dalam berorganisasi, yang akan disampaikan oleh Saudara Anak Damar Sasongko. Mungkin untuk Saudara Anak Damar Sasongko, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini langsung di share screen dari panitia ya. Mohon maaf Mas Damar, untuk suaranya kurang jelas. Langsung dinaikin aja Mas, apa ini yang share screen Mas Idan. Sudah cukup jelas nggak? Jelas atau belum dari panitia? Ya, mohon maaf untuk Saudara Anak Damar Sasongko mengalami kendala sinyal. Mungkin Suaranya udah masuk jelas belum? sudah jelas, Mas. Halo, cek. Ya, sudah jelas, Mas. Gimana? Ya, di sini Ketua Umum KMTE 2021 akan menyampaikan sedikit materi tentang apa itu leadership di acara Sorga Sekolah Organisasi yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik UMS. Ya, mungkin bisa di next, Mas, untuk slide-nya. Ya, mungkin sedikit perkenalan ya. Mungkin dari teman-teman di sini yang kemarin ikut WELS sudah sedikit tahu dari saya sendiri. Mungkin ini kok dari saya, mungkin angkatan 2018, nama saya Damar Sasongko, rumah saya asli sini Surakarta. Nah, untuk dari ketiga periode di KMT ini sendiri, di tahun 2019 saya di staf bidang PO pengembangan organisasi. Untuk di tahun kedua di 2020 saya berada di staf Departemen Nexin KMTE, dan untuk yang tahun ketiga saya diamanai untuk menjadi ketua umum di KMTE ini sendiri. Untuk sedikit informasi atau bagaimana untuk akun sosmed saya sendiri ada di situ tertera, itu ada di Instagram, atau mungkin nanti kalau teman-teman membutuhkan kontak nomor WA saya bisa minta ke teman-teman angkatan 2019 atau 2020 jika memang ada yang perlu ditanyakan. Ya, mungkin bisa di next untuk slide-nya, Mas. Di sini pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Pada hakikatnya, setiap manusia adalah seseorang pemimpin yang setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Manusia sebagai pemimpin minimal harus mampu memimpin dirinya sendiri dalam lingkungan organisasi
harus ada pemimpin yang secara ideal dipatuhi dan disegani oleh bawahnya. Nah, untuk pengertian yang di akhir mungkin sedikit saya garis bawahi, disegani. Mungkin untuk disegani sendiri itu bukan ke arah ditakuti juga. Jadi untuk jadi seorang pemimpin, paling tidak kalian harus tegas untuk membawahi dari apa yang kalian pimpin di sini atau di luar sana. Jadi untuk gambaran secara umum pengertian kepemimpinan bisa kalian lihat untuk di penjelasan yang sudah di share screen yang bisa kalian lihat. Nah, mungkin untuk kepemimpinan dapat terjadi melalui dua bentuk, yaitu Mohon maaf, Mas Damar, untuk suaranya putus-putus. Nah, untuk kepemimpinan formal ini sendiri kalian formal, yaitu organisasi yang naik jabatan serta kalian memimpin orang yang bakal kalian. Masih putus-putus nggak? Kalau sudah lancar kembali, Mas. Sudah lancar? Ya. Oke. Mohon maaf untuk kendalanya. Mungkin tak saya ulangi untuk di bagian kepemimpinan formal. Mungkin untuk di kepemimpinan formal ini sendiri kalian mempunyai jabatan di sebuah organisasi atau tempat yang mungkin resmi atau formal. Jadi di situ kalian mempunyai tempat, mempunyai jabatan yang bakal membawahi dari sekian puluh atau sekian orang yang bakal kalian pimpin di bawah pemandu kalian. Nah, mungkin untuk yang kepemimpinan informal itu kalian bisa intinya itu kalian langsung bisa memimpin tanpa di tempat yang secara langsung kalian harus dipilih. Jadi kalian misal di lapangan atau bagaimana, jika kalian ditunjuk atau bagaimana, coba itu untuk kalian pimpin. Mungkin sedikit gambaran untuk informal seperti itu. Jadi kalian nggak mempunyai jabatan resmi untuk di bagian informal ini. Ya mungkin bisa di next untuk. Nah, menurut dari para ahli, menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Wahyo Sumijo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Ya mungkin untuk sedikit informasi bisa di back dulu Mas. Nah, sedikit informasi untuk suaraku masuk nggak sih? Masuk Mas, masuk. Masuk, Mas. Coba di back dulu. Masuk, Mas, masuk. Nah, sedikit informasi untuk di sini, mau siapapun kalian, sebenarnya kalian mampu untuk menjadi seorang pemimpin, leader. Jadi kalian mampu untuk menjadi leader dari orang-orang atau teman-teman kalian. Jadi untuk kemampuan sendiri itu untuk kalian sebenarnya mampu, cuman untuk hal-hal yang mencakup sifat-sifat seperti
kepribadian atau kesanggupan, itu nanti bisa kalian masuk ke nomor kedua. Jadi untuk kesanggupan sendiri itu sesuai dengan kalian, dan untuk kepribadian itu tergantung dari kalian sendiri juga untuk bagaimana kalian akan menentukan gaya memimpin kalian serta perilaku untuk memimpin di sebuah organisasi. Mungkin bisa di next. Nah, mungkin ini sedikit gambaran untuk bagaimana seorang leader memimpin orang yang di bawahnya. Tapi untuk nanti ada sedikit perbedaan antara leader dengan bos. Jadi kalian bisa bisa sedikit ngerti apa sih leader dan apa sih nanti yang misal di lapangan nanti juga ada leader tim. Jadi leader bukan hanya berada di atas, tapi leader sendiri juga bakal bakal membutuhkan leader untuk tim yang di bawahnya. Ya mungkin nanti berada di setiap departemen-departemen itu sendiri. Ya mungkin bisa dilanjut untuk slide-nya, Mas. Ini kepemimpinan itu terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Kemampuan mempengaruhi orang lain, dalam hal ini bawahan atau kelompok. Untuk yang poin kedua, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain. Untuk yang ketiga, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Ya mungkin kalau untuk poin mempengaruhi itu sebenarnya bukan bukan apa-apa harus kalian sesuai dengan perintah kalian, cuman untuk di poin mempengaruhi nanti hanya saja kalian jika nanti berada di tingkatan leadership, bagaimana cara kalian harus bisa meyakinkan orang-orang yang di bawah kalian. Mungkin nanti jika ada unsur atau hal opsi yang memang itu nanti bakal jadi universal, bisa di orang di sekitarmu bisa memikir tapi dengan caranya yang berbeda. Nah itu nanti kalian bagaimana caranya kalian bisa mempengaruhi dengan maksud kalian, bagaimana biar orang yang di bawah kalian, beberapa orang yang di bawah kalian itu bisa satu tujuan, satu visi misi dengan kalian yang nantinya bakal berada di tingkatan seorang leader. Nah, nanti untuk di poin pertama itu bakal ada sangkutannya dengan kemampuan mengarahkan tingkah laku. Untuk tingkah laku itu sendiri tergantung juga untuk di setiap individu masing-masing. Jadi misal ada nih satu teman yang berada di bawahmu, itu ada sedikit dia menyampaikan argumen, tapi argumennya harus bisa diterima. Nah, mungkin itu nanti bagaimana cara kalian bisa mengarahkan tingkah lakunya mereka yang tadinya seperti itu nanti bisa kalian bawa untuk di satu tujuan bareng-bareng. Nanti bisa jika itu berhasil nanti bakal bisa mencapai di bawah untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Jadi di sini tidak bisa untuk di satu kepala, satu orang, satu argumen itu bisa dibawa untuk mencapai suatu tujuan. Jadi tetap ditampung untuk segala pemikiran atau segala argumen. Nah, nanti baru ada penyaringan atau pilah-pilah mana yang bakal diambil, mana yang bakal di-compare, dan mana yang bakal ditinggalkan. Jadi di situ nanti dijadikan satu, terus bareng-bareng di forum untuk tujuan ditentukan bareng-bareng ketika kalian
sedang ada rapat atau bagaimana. Ya, nanti bisa langsung untuk mencapai di sebuah tujuan organisasi. Tuh, dan mungkin bisa dilanjut untuk slide-nya, Mas. Ketika memimpin harus bagaimana? Nah, di sini. Seorang pemimpin harus berwibawa, tanggap, fokus, tahu banyak hal, bertanggung jawab, serta menerima kritik. Nah, untuk di sini, tetap ya, mungkin di setiap orang, individu, itu nggak bisa full, nggak bisa 100% dia perfect. Jadi tetap ada sedikit kekurangan, entah itu nanti ketika mereka udah dirasa capek atau bagaimana, bakal tingkat kefokusan mereka itu bakal sedikit berkurang daripada yang sebelumnya. Nah, untuk di poin yang tahu banyak hal, sebenarnya kalian mau apa ya? Mau nggak tahu banyak hal atau bagaimana, sebenarnya kalian mampu, kalian bisa untuk menjadi seorang pemimpin. Cuman di sini untuk tahu banyak hal sendiri itu menjadi apa ya, garis bawah, karena biar ketika kalian memimpin, orang yang di bawah kalian itu ketika tanya ke leader, Mas, Mbak, Pak, ini bagaimana untuk penyelesaian masalah, ini bagaimana tentang opsi yang ini, itu. Nah, di situ bagaimana cara kalian mengolah pikiran kalian tentang apa yang harus kalian ambil untuk keputusan yang ada ketika ada di sebuah permasalahan. Nah, mungkin tahu banyak halnya ini sendiri itu masuk ke wawasan juga, wawasan entah itu wawasan akademis maupun non akademis. Jadi ketika kalian ditanya atau bagaimana, kalian bisa menjawab tanpa ada rasa keraguan di situ. Nah, untuk berwibawa, tanggap, tanggung jawab itu sendiri tergantung atau apa ya, bagaimana diri kalian mengetahui saya diberi amanah untuk berada di posisi seperti ini, untuk membawai dari sekian banyak orang, sekian puluh orang, dan saya harus menentukan sikap yang bagaimana, saya harus menentukan saya tuh harus bagaimana. Di situ nanti bakal terbentuk juga apa ya, karakter kalian di situ. Jadi di sini kalian bisa belajar juga. Nanti bisa kalian bertanggung jawab, berwibawa, tanggap, fokus, tahu banyak hal. Nah, untuk yang poin terakhir, mau menerima kritik. Kalian sebagai seorang pemimpin, ketika dikritik bawahan kalian, Mas itu salah, harusnya gini. Dari kalian yang di sini, materi di sini itu leadership, jadi bukan bos. Kalian dikritik, kalian terima, kalian evaluasi. Jadi jangan intinya jangan keras lah, jangan keras. Jadi harus ada yang mau menerima kritik dari bawahan atau menerima kritik dari orang lain. Jadi jangan sampai ketika dikritik tapi mencari kesalahan yang lain. Itu nanti untuk permasalahan seperti itu bakal menjadi kompleks, nggak ada jalan untuk penyelesaian di masalah situ. Cuma nanti tergantung, misal ini ada yang kritik, cuman kritiknya itu terlalu memakai bahasa yang sedikit nggak etis, jadi nggak ada rasa menghormati untuk misal satu tingkat di bawah dari kalian. Nah, itu nanti ketika kalian udah mencoba memahamkan, ketika orang yang mengkritik kalian tetap kekeh, kalian baru bisa memberikan ketegasan kalian terhadap orang yang mengkritik kalian dengan cara yang sedikit elegan serta berwibawa, biar tetap ada apa ya, momen penting dan momen yang khas, biar orang yang mengkritik kalian tuh tahu oh bagaimana cara menyikapi orang lain,
Terus bagaimana cara apa yang saya ambil, apa yang saya berikan untuk orang lain ketika ada permasalahan yang seperti itu. Untuk tanggung jawab, tetap kalian harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kalian bawa atau apa yang sudah diamanahkan kepada kalian di situ. Coba di next untuk slide-nya, Mas. Ini keras nggak suaranya? Sudah keras, Mas. Oke. Nah, di sini ciri-ciri pemimpin menurut Dr. W.A. Gelungan. Persepsi sosial, kemampuan berpikir abstrak, keseimbangan emosional. Nah, di sini saya mulai dari bawah, keseimbangan emosional. Nah, untuk keseimbangan emosional itu sendiri bisa kalian kembangin ketika kalian nanti bertemu di banyak kepala, banyak orang. Jadi untuk keseimbangan emosional ketika nanti kalian menghadapi sebuah permasalahan, mungkin nanti bisa kalian ambil kesimpulan ketika harus ada perbedaan pendapat untuk setiap momen, untuk setiap situasi. Jadi di situ keseimbangan emosional kalian harus bisa menyeimbangkan emosional kalian dengan kondisi atau situasi. Jadi jangan sampai emosional kalian itu berada di tingkatan yang paling tinggi. Kalian tetap harus sedikit menyeimbangkan emosional kalian agar permasalahan yang ada itu ada jalan keluar, ada opsi yang harus kalian sampaikan supaya ketika ada permasalahan cepat untuk penyelesaiannya. Jadi tetap mau bagaimanapun perbedaan pendapat itu hal yang umum, wajar. Tinggal bagaimana kalian harus bisa menerima ketika apa yang berbeda dengan kalian. Jadi emosional kalian tetap harus bisa diatur supaya kalian nanti bisa paham untuk bagaimana cara mengetahui karakter seseorang, bisa mengetahui bagaimana berpikir kritis, bagaimana serta bagaimana untuk menyikapi di suatu situasi. Itu. Untuk di persepsi sosial itu proses untuk mengetahui, menginterpretasikan atau mengevaluasi orang lain yang dipersepsi tentang sifat-sifatnya. Itu tadi kualitasnya dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi. Jadi ini keseimbangan emosional, persepsi sosial itu saling berhubungan. Jadi jangan di kotak-kotak, jangan dipisah-pisah untuk di bagian kali ini. Makanya untuk poin ini itu muter terus. Jadi nggak ada putus, tetap muter karena untuk di 3 poin ini itu ada saling bersangkutan. Nah, untuk yang kemampuan berpikir abstrak, salah satu kemampuan yang merupakan atribut intelijensi, aspek yang ditekankan dalam kemampuan berpikir abstrak. Jadi berpikir abstrak itu penggunaan efektif dari konsep-konsep serta simbol-simbol dalam menghadapi berbagai situasi dalam menyelesaikan sebuah problem. Jadi di sini untuk ketiga poin penting ini itu saling berkesinambungan untuk
cara bagaimana berpikir abstrak, lalu keseimbangan emosional, persepsi sosial, ini muter terus. Jadi nggak bisa kalian pisahkan. Nah, di sini penting buat kalian, bagaimana kalian belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin nggak harus kalian menduduki di sebuah jabatan. Jadi nggak harus. Kalian ketika di lapangan, kalian bisa mengetahui situasi kondisi, serta bisa mengevaluasi, serta memberi masukan, itu sudah sedikit gambaran kalian bisa memimpin di sebuah acara di lapangan. Jadi nggak melulu, nggak harus kalian menjadi seorang pemimpin di sebuah jabatan. Jadi gitu. Di sini jabatan bukan nomor satu. Walaupun di luaran sana banyak orang yang berpikiran ketika kalian mengikuti organisasi, kalian harus menduduki di sebuah jabatan strategis, entah nanti di kepala departemen atau di ketua umum secara langsung. Itu nggak harus. Kalian nggak ada jabatan pun ketika kalian bisa untuk menyelesaikan, ataupun nanti ketika kalian ditanya, atau mungkin nanti ketika kalian berada di posisi di pekerjaan atau mencari pekerjaan, poin CV kalian untuk menjabat di sebuah organisasi itu hanya poin kecil, nggak gede seperti kemampuan kalian ketika kalian memiliki jabatan atau pernah menduduki jabatan. Cuman ketika nanti kalian ditanya atau kalian digiring lah untuk opini mereka, ketika kalian nggak bisa menyelesaikannya, itu nihil. Jadi nggak ada hasil ketika ada situasi seperti itu. Mohon maaf, Mas Damar. Untuk waktu penyampaian materinya kurang lebih dari 5 menit. Itu saja mungkin. Oh ya, bisa next lagi aja biar lebih cepat. Nah di sini tak jelasin bos versus leader. Untuk bos itu memerintah, komen. Untuk leader meminta tolong. Untuk yang bos biasa untuk hal mencari kesalahan bawahan, untuk leader sendiri untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin kalian bisa lihat di sini perbedaan antara bos dengan leader. Jadi jangan sampai kalian ada sisi-sisi bos di sini. Itu nggak ada. Kalau di organisasi nggak fair, nggak apple to apple. Jadi kalian harus memahami apa arti dari leader di sini. Bos mencari keuntungan, berkata saya, menanamkan rasa takut, mengarahkan tanpa memberi kebebasan. Untuk leader sendiri, mulai dari awal meminta tolong, menyelesaikan permasalahan, memberi keuntungan, berkata kami, memberi tantangan agar bawahan antusias, serta melatih perkembangan. Di sini apa arti leader sesungguhnya. Jadi kalian harus bisa memahami apa arti leader di sini. Jadi jangan sampai kalian ketika di sini ada di poin 1, 2, 3, 4, 5. Di poin 5, memberi tantangan agar bawahan antusias. Tantangan yang diberikan oleh leader itu nanti bakal berguna untuk kalian. Jadi jangan sampai ada, ini kok saya terlalu ditekan, ini kok saya gini. Padahal untuk tantangan yang sudah diberikan kepada kalian, itu poin minta tolong, menyelesaikan permasalahan, memberi keuntungan, serta berkata kami, itu ada di tantangan itu. Serta untuk nanti benefit output-nya itu dapat memberikan perkembangan di kalian yang semula itu berada di grade pertama, itu naik grade 1 klik berada di atasnya. Jadi kalian bakal berada di
klik kedua. Jadi kalian jangan sampai ketika ada tantangan dari leader, kalian harus sambat. Jadi apapun untuk keluh kesah kalian tetap ada, tapi jangan sampai dinikmati. Di situ apa arti leader sesungguhnya. Kalau kalian sambat atau mengeluh kesahkan di tantangan leader, kalian bakal ada di tingkatan bahwa kalian mempunyai bos, bukan leader. Jadi ini poin penting. Jadi harus digarisbawahi sama teman-teman sekalian. Oke, next untuk slide selanjutnya. Ini sedikit kutipan. Inovasi adalah hal yang membedakan antara pemimpin dengan pengikut. Steve Jobs. Untuk pemimpin itu memimpin dengan contoh, bukan dengan paksaan. Itu dari Sun Tzu. Ing ngarso sing tulodo, ing madya maun karso tuturi andayani dari Ki Hajar Dewantara. Untuk yang di bawah, pemimpin tidak menciptakan pengikut. Pemimpin itu menciptakan lebih banyak pemimpin yang lain. Itu apa arti dari leader. Jadi tadi mungkin yang di slide sebelumnya ada sedikit sangkutannya dengan di bawah. Pemimpin tidak menciptakan pengikut, tapi pemimpin menciptakan lebih banyak pemimpin-pemimpin yang lain. Itu apa arti dari pemimpin atau leader. Next, untuk slide-nya, Mas. Oke, terima kasih. Itu tadi sekian dari sedikit info atau sedikit wawasan untuk apa arti leadership. Hidup itu pilihan, memimpin atau dipimpin. Terima kasih untuk penyampaian dari materi leadership. Nah, mungkin ada sedikit materi lagi. Ini saya minta sedikit waktu lagi untuk yang terakhir ya, Mas. Ya, Mas. Oke, tak lanjut. Untuk yang tadi materiku menumbuhkan keaktifan dalam organisasi. Oke. Nah, di situ kalian mau aktif atau mau pasif itu poinnya ada di diri kalian. Tujuan kalian masuk di sebuah organisasi itu untuk apa? Mungkin nantinya ketika kalian menghadapi screening ditanya, alasan kamu masuk ke sini apa? Pasti umumnya kalian bakal menjawab melatih public speaking, melatih tanggung jawab, melatih ini, itu. Tapi nanti untuk realisasinya kalian bakal berbeda dengan apa yang kalian sampaikan. Nah, di situ bakal kalian tahu apa konsekuensi yang sudah kalian sampaikan. Jadi di situ apa arti tanggung jawab? Tanggung jawab dengan apa yang udah kalian bilang, kalian omong, kalian sampaikan. Jadi di situ. Nah, tujuan kalian di sini entah itu nanti kalian mampu speak up, public speaking kalian bisa naik dan bertanggung jawab serta bekerja sama secara tim. Itu nanti untuk poin-poin itu mengalir, let it flow. Jadi nggak bisa kalian cari, ini saya belum dapat, itu nggak bisa. Kebanyakan nanti kalian paham, ngerti apa yang kalian cari, tujuan kalian masuk organisasi. Itu nanti ketika kalian udah memahami, oh ini organisasi saya sendiri, oh ini benefitnya ini, oh ini untuk outputnya ini. Itu nanti kalian let it flow, kalian mengetahui sendiri, bukan kalian yang harus mencari tahu. Jadi gitu. Entah kalian nanti awal sebagai kalian masuk di organisasi, kalian awal ketika kalian dituntut untuk speak up, kalian bakal takut pasti. Entah takut antara untuk mas mbak kalian yang berada di atas kalian 1 atau 2. Itu kalian bakal ada. Cuman di situ tergantung dari kalian. Saya berani membuka diri di sini enggak? Saya berani membuka
pikiran saya, memaparin pikiran saya, pandangan saya di sini enggak. Nah, di situ ada tergantung dari kalian sendiri. Jika kalian udah mampu membuka diri kalian untuk saya di sini belajar. Saya di sini mau ngembangin apa yang udah saya punya atau saya mau cari apa yang belum saya dapat. Nah, di situ poinnya ada di diri kalian, kesadaran kalian untuk cara membuka diri di sebuah forum atau nanti bagaimana cara saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan amanah kepada saya atau apa yang sudah saya omong, saya sudah sampaikan kepada teman-teman yang lain. Nah, di situ poinnya ada di diri kalian sendiri. Jadi orang lain, masmu, mbakmu ini cuman istilah itu perantara untuk kalian agar bisa dapat apa yang belum kalian dapat, biar bisa dapat apa yang sudah kalian dapat, tapi tinggal hanya proses perkembangannya saja. Nah, di situ tergantung dari kalian. Loyal, nanti ada penyampaian sebuah loyal di pilar yang lain, mungkin nanti kalian paham sendiri apa itu loyal, keloyalan di sebuah organisasi. Itu. Ini waktuku udah selesai belum, Mas? Sudah selesai Mas Damar untuk ya waktunya. Oke. Ya mungkin sedikit dari saya. Jadi kalau kalian nanti mau bertanya atau bagaimana, nanti bisa tanya-tanya langsung kepada saya atau pilar yang lain atau Mas Mbakmu yang lain di waktu selanjutnya. Ya mungkin dari saya cukup. Jika ada salah kata atau ada sedikit kebingungan, saya mohon maaf. Bisa saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Anak Damar Susongko untuk menyampaikan materi yang pertamanya. Mungkin untuk Mas Damar bisa memimpin jargon nih untuk acara Sekolah Organisasi 2021 biar Oke. bisa semangat lagi untuk menyampaikan materi keduanya. Ini coba masih ada yang nyimak nggak ini? Masih ada yang atau malah ditinggal main, tinggal tidur, atau malah ditinggal pacaran? Oke, cek sound dulu ya, cek ombak. Ya, untuk jargonnya jika Mas Damar bilang surga 2021, untuk peserta bilangnya kader yang gagah, kuat, dan penuh tanggung jawab. Nah, seperti itu, Mas. Ini dari peserta udah paham belum jargonnya? Kak nggak jelas, Kak. Diulangi, Kak. Aja di kolom chat. Ketik Agak aja, nggak ketik. jelas. Jadi tunggu sebentar ya. Nah, udah bisa dilihat untuk di kolom komentar untuk jargonnya. Mungkin dari Mas Damar bisa memimpin untuk jargonnya, untuk pesertanya biar semangat lagi untuk penyampaian materi keduanya. Oke. Yo. Tuh, 2, 3. Saya lupa tadi apa? Sorga 2021. Ini suaraku masuk nggak tuh? Masuk, Mas. Masuk.
Mohon maaf Mas Damar untuk jaringannya putus-putus. Tak ulangin ya. Satu kali lagi. Yuk. Kita mulai. Surga 2. Putus-putus nggak? Putus-putus nggak nih? Putus-putus Mas, tapi udah lancar kembali. Nih, udah lancar? Kedengeran Mas? Oke, tak ulang lagi ya. Ini nggak dijawab, parah kalian. Putus-putus lagi. Putus-putus Mas. Putus-putus Mas. Surga 2021. Putus Mas, maaf. Putus Masnya Mas. Suaranya putus-putus Mas. Putus-putus nggak? Lancar Mas. Oke. Iki sing yang ke toilet balik sih. Dimpet sih. Parah. Oke, langsung ya. Surga 2021. Jadilah bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab. Oke, tak pilih salah satu ya, sebentar. Tak pilih salah satu mimpin jargon untuk teman-teman kalian. Cowok 1, cewek 1. Oke, sebentar. Untuk Aditya sopo ini? Aditya ini loh. Dari Oke, yuk pimpin jargon untuk teman-teman kalian. Iya, kamu Adit. Aku. Mana fiction? Aku Mas, aku. Iya toh. Surga 2021. Paling ombong. jadilah kedua yang kuat untuk bertanggung jawab. Berani urung tenanan. Yo, diulang. Surga 2021. Jadilah Mantap. Oke, mantap. Untuk yang kedua yang cewek, mungkin nanti kalian bakal bisa mimpin teman-teman kalian juga. Jadi nggak harus cowok. Yuk, satu lagi cewek, Umi Rahma. Ya, Mas. Oke, pimpin jargon untuk teman-teman kalian. Oke ya, monggo. Ya. Surga 2021. Kader yang kuat, bertanggung Jawab. Oke, mantap. Untuk Rahma nanti nek di chat sama masmu jangan dibales.
boyo semua itu. Ya. Oke, bisa dilanjut. Saya kembalikan ke pembawa acara. Sebelumnya terima kasih kepada anak damar Sesongko untuk penyampaian materi yang pertama, yaitu tentang leadership dan cara menumbuhkan keaktifan dalam berorganisasi. Semoga untuk penyampaian materi yang sudah disampaikan bisa menjadi ilmu dari untuk kita untuk kedepannya. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang kedua, manajemen waktu dan loyalitas dalam berorganisasi, yang akan disampaikan oleh Saudara Abimanyu. Untuk Saudara Abimanyu, waktu dan tempat dipersilakan. Lanjut ke penyampaian materi ketiga, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi ketiga yaitu pengambilan keputusan dan pentingnya rasa tanggung jawab yang akan dibawakan oleh Saudara Yusuf Arasid. Untuk Saudara Yusuf Arasid, waktu dan tempat dipersilakan. Tes. Tes. Ya. Suaranya udah terdengar ya? Mohon maaf untuk sudah sedang ada kendala dalam jaringan. Mohon ditunggu ya teman-teman untuk penyampaian materi yang ketiganya. Tes. Suaranya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Terima kasih teman-teman dari panitia yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan materi tentang pengambilan keputusan dan pentingnya rasa tanggung jawab. Untuk selanjutnya saya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Arasid, asal saya dari Madiun, dan pengalaman saya di KMTI ini pada tahun 2019. Dulu saya sebagai staf dari Departemen Sosial dan Kemahasiswaan. Kemudian di tahun 2020 saya menjadi sekretaris Departemen Tek, dan untuk tahun 2021 tahun ini saya diberi amanah menjadi sekretaris umum. Monggo next. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, apa sih pengambilan keputusan itu? Nah, pengambilan keputusan menurut James Alstoner, yaitu pengambilan keputusan ialah suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan yang sebagai cara pemecahan masalah. Nah, dari pengambilan keputusan itu dibagi menjadi dua, yaitu next mas, keputusan auto-generate dan intuitive. Bisa di next slide-nya. Nah, keputusan auto-generate yaitu keputusan yang mana tanpa memperhatikan resiko yang akan terjadi. Jadi keputusan auto-generate ini adalah keputusan yang diambil secara cepat tanpa memperhatikan resikonya. Sedangkan untuk keputusan intuitive yaitu keputusan yang diambil dengan memperhatikan resiko ke depannya. Jadi keputusan ini diambil itu dengan memperhatikan setiap aspeknya. Kita mengidentifikasi dari permasalahan tersebut. Monggo di next. Nah, ini semisal contohnya. Jadi kalian ada dua pilihan ketika menjadi seorang pelajar. Pulang kuliah, kalian pilih untuk langsung main game, atau pulang kuliah untuk memilih mengerjakan tugas yang baru diberikan dari dosen. Nah, semua keputusan ini, semua pilihan ini bakal ada resiko ke depannya. Jadi ketika kamu memilih untuk pulang kuliah langsung bermain game, otomatis kalian akan tidak begitu paham dengan materi yang diberikan dosen. Sedangkan untuk kalian jika memilih untuk pulang kuliah langsung mengerjakan tugas dari dosen, otomatis kalian akan punya banyak waktu untuk bermain. Semisal pulang kuliah sore, kalian habis maghrib itu mengerjakan tugas, lanjut malamnya bisa bermain atau dan lainnya gitu. Banyak waktu ketika kalian udah melaksanakan kewajiban kalian dulu, baru bersenang-senang kemudian. Lanjut mas. Nah, tahapan dari mengambil keputusan yaitu pasti dalam mengambil keputusan akan ada problematikanya. Seperti kayak tadi kalian bingung, kalian pengen bersenang-senang karena kalian udah habis kuliah, udah pusing, udah pengen main lah intinya. Tapi di satu sisi kalian punya kewajiban, jadi kalian harus mengimbangi antara kuliah dan bermain game. Nah, dari problematika itu kalian harus mengidentifikasi. Nah, identifikasi masalahnya. Ini resikonya apa? Nanti harus mempertimbangkan apa. Nah, dari identifikasi kalian juga harus merancang solusi. Dari keputusan yang sudah diambil itu, kalian harus
memilih. Ketika udah mengambil keputusan itu harus mengambil langkah apa selanjutnya. Kalian harus bisa memilih apa dampak yang kedepannya gitu. Jadi harus ada problem solving-nya gitu. Nah, ketika sudah mengidentifikasi dan merancang solusi, kalian perlu memilih dari rancangan solusi yang tadi kalian buat. Kemudian ketika solusi itu sudah kalian pilih, namun nyatanya meleset dari perkiraan kamu harus mencari alternatif lain agar dari keputusan kamu itu kamu nggak terasa terbebani gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Setiap segala keputusan yang sudah kamu buat itu kamu harus bertanggung jawab dengan segala pilihan yang sudah kamu tentukan. Jadi misal kayak kamu ini diberi pilihan, pengen jadi mahasiswa yang aktif organisasi atau mahasiswa yang kupu-kupu atau kuliah pulang. Nah, untuk menjadi mahasiswa yang aktif organisasi ataupun UKM yang ada di kampus, kalian tuh harus tetap menjalankan kewajiban kalian sebagai mahasiswa, yang mana harus tetap belajar dan mendapatkan nilai yang baik. Sedangkan untuk kuliah pulang, kalian bakal mendapatkan waktu yang banyak. Misal kalian sukanya main game, ya kalian bakal punya waktu untuk bermain game. Tapi kalian akan kurang pengalaman jika kalian hanya berada di lingkup yang itu-itu aja. Dengan aktivitas yang cuma bermain game atau hanya di kos-kosan saja gitu. Ya, mungkin selanjutnya Mas. Nah, dari tanggung jawab ini ya apa sih tanggung jawab itu? Jadi menurut KBBI untuk next. Menurut KBBI yaitu tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuat. Next. Nah, ciri-ciri orang bertanggung jawab itu seperti apa sih? Yang pertama, melakukan apa yang sudah diucapkan. Jadi kalian itu harus tanggung jawab dengan segala yang apa yang kalian ucapkan. Semisal dari kalian itu dipilih menjadi ketua dan kalian memutuskan untuk memimpin jalannya acara dengan mengonsep acara itu seperti ini. Nah, kalian itu harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian ucapkan. Jangan nanti ketika di tengah-tengah acara konsepnya kamu rubah semena-mena tanpa persetujuan dari teman-teman kalian gitu. Kemudian yang kedua, mampu berkomunikasi baik kepada siapapun. Jadi tadi yang diberi materi Mas Damar yaitu tentang kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada siapapun, baik orang tua, orang yang lebih muda, dan kalian harus bisa tahu sopan santun dan tata cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dan yang ketiga yaitu tidak menyalahkan orang lain secara berlebihan. Jadi dari keputusan yang kalian pilih, kemudian ketika kalian dipilih menjadi ketua tadi, jangan mentang-mentang kamu ketua, kamu bisa semena-mena menyalahkan anggotamu. Ketika kamu menyalahkan dari anggotamu, berarti kamu juga harus tahu apa sih yang membuat dia salah, sesalah apa dia, sehingga kamu bisa menyalahkan berlebihan kepada orang itu.
bukan justru menyalahkan, malah harusnya dari kalian yang sebagai ketua itu memberikan solusi bagaimana baiknya agar acara yang akan kalian laksanakan itu berjalan dengan baik gitu. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab dengan apa saja yang dilakukannya. Nah, saya ambil contoh tadi sebagai ketua dalam suatu acara. Jadi kalian itu harus tanggung jawab lah. Sebagai ketua itu harus benar-benar mencerminkan bahwa kalian itu sebagai ketua seperti yang tadi di materi Mas Damar, bukan sebagai bos, tapi kalian itu harus sebagai leader, yang mana harus memberikan keputusan, memberi opsi ketika ada kesalahan atau melenceng dari apa yang kalian inginkan. Dan kembali ke contoh yang ketiga tadi, tidak boleh menyalahkan orang lain secara berlebihan. Nah, yang kelima yaitu meminta maaf sekaligus menanggung beban atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulanginya kesalahan yang sama. Nah, ketika kalian tahu kesalahan dari kalian itu seperti apa, jadi kalian itu harus introspeksi diri, jangan langsung menyalahkan orang lain seperti yang di ciri nomor 3 tadi. Karena kalian yang dipilih jadi ketua itu, kalian menanggung beban yang mana semua keputusan itu berada di tangan kamu yang sebagai ketua. Dan tidak boleh menyalahkan dari pihak lain. Jadi harus benar-benar tanggung jawab dengan apa yang sudah kalian pilih, apa yang sudah kalian putuskan. Nah, sebagai contoh lain, kan kalian ini masuk ke teknik elektro. Nah, pasti beberapa dari kalian merasa kalau masuk di teknik elektro itu sebuah kesalahan masuk jurusan. Sebenarnya dari kalian itu tidak boleh ya menyalahkan dengan apa yang kalian pilih sendiri. Kalau kalian menyalahkan bahwa kalian salah memilih jurusan itu, berarti dari kalian nggak tanggung jawab, karena keputusan itu juga kalian pilih sendiri dari awal mendaftar. Misal kalian ingin masuk arsitek tapi tidak masuk ke passing grade-nya, kemudian memilih di pilihan kedua sebagai teknik elektro, ya otomatis dengan keputusan itu, dengan pilihan itu, kalian harus tanggung jawab, bukan malah menyalahkan kalian salah jurusan. Malah yang salah itu dari kalian sendiri, karena kalian malah menyerahkan dari pilihan yang sudah kamu pilih di awal. Ya, ini waktunya masih berapa? Untuk waktunya masih ada sekitar 20 menit lagi, Mas. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yusuf Farasid, Saudara Yusuf Farasid, untuk penyampaian materi yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan dan pentingnya rasa tanggung jawab. Semoga untuk ilmu tadi bisa kita terapin ke depannya. Penyampaian selanjutnya adalah penyampaian materi keempat, yaitu cara menumbuhkan rasa kekeluargaan yang erat dan cara berkomunikasi yang efektif dan efisien, yang akan dibawakan oleh Saudara Anggitya Putra. Untuk Saudara Anggitya Putra, waktu dan tempat dipersilahkan.
Iya, emang kepalaku kok. Enggak, emang udah dari tadi. Cek. Apakah suara saya masuk? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di situ sudah tertera di PPT. Nama panjang saya Anggit Putra Andika. Bisa dipanggil teman-teman itu bisa manggil saya itu Anggit, Mas Anggit gitu. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu saya ketika kalian ke kampus, panggil saja siapa saja, Kak Anggit gitu. Terus asal saya itu dari Blora. Kalian tahu Blora nggak dari teman-teman peserta? Enggak, Mas, enggak. Oh, nggak tahu. Blora itu tepatnya di Jawa Tengah. Cepu tahu nggak? Cepu. Migas Cepu. Nah, Enggak tahu. Nggak tahu ya udah. Terus ya besok main lah ke Blora Cepu. Saya angkatan Teknik Elektro 2018. Dan kemudian ini pengalaman organisasi saya ketika saya masuk di perkuliahan di tahun 2018 sampai tahun ini 2021. Saya di KMTE 3 periode, yaitu pertama saya sebagai staf Sosma tahun 2019. Terus periode kedua saya sebagai sekretaris Departemen Kominfo tahun 2020 dan di tahun ini saya menjabat sebagai bendahara umum 2021. Itu media sosial saya, Instagram saya Anggit Putra. Jika kalian ingin tanya-tanya masalah kuliah, masalah organisasi, masalah apapun, itu mungkin bisa di DM ke saya. Nanti saya jawab semua, insya Allah. Oke, next, Mas. Nah, ini kan saya mengangkat tentang cara menumbuhkan rasa kekeluargaan yang erat dan cara berkomunikasi yang aktif dan Mohon maaf Mas Anggit untuk suaranya putus-putus. Tidak ada suara. Mohon maaf Mas Anggit, Saudara Anggit, untuk jaringannya. Untuk teman-teman ditunggu dulu ya untuk penyampaian materi yang keempat. Ada sedikit kendala dari Saudara Anggit ya untuk penyampaian materinya. Mohon ditunggu dulu ya sebentar teman-teman. Cek. Suara saya terdengar gitu. Masuk Mas, masuk. Nah, oke. Di sini saya akan memberikan topik mengenai kekeluargaan. Nah, dari teman-teman peserta itu kan pasti tahu apa sih kekeluargaan itu. Nah, ini pengertian secara kompleksnya. Kekeluargaan itu sebuah rasa yang diciptakan oleh manusia untuk mempererat hubungan antar keduanya maupun per kelompok agar timbul rasa kasih sayang dan persaudaraan. Melalui keluarga kita dapat merasakan kehangatan, kenyamanan, kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keluarga juga menjadi tempat kita berlindung di segala kondisi. Jadi
saya kasih contoh dari teman-teman sendiri, dari teman-teman itu kan juga punya keluarga, punya teman dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian punya kayak seperti punya masalah, punya problem dari apa yang kalian lakukan dalam sehari-hari, itu pasti kalian jatuhnya ke keluarga kan tentunya. Kalau kalian tidak bisa cerita ke keluarga, otomatis kalian akan melempar ke temannya, kan seperti itu. Next, Mbak. Nah, ada tipsnya sih. Nah, ini tips dari saya, bagaimana sih cara menjalin kekeluargaan yang erat. Next. Nah, ini tips mempererat kekeluargaan versi saya sendiri, yaitu yang pertama itu honest, yaitu bersikap jujur terhadap satu sama lain. Jadi kalau kalian itu menjalin sebuah keluarga, intinya kayak kita menjalin pertemanan, kita punya keluarga, itu kalian harus bersikap jujur. Apapun yang harus kalian lakukan, itu kalian harus jujur terhadap satu teman dengan yang lainnya. Nah, tujuannya seperti apa kok? Kita harus menerapkan sikap jujur, karena ketika kalian seperti melakukan sesuatu, ditanya teman, habis ngapain nih, dan ternyata kalian menjawab bohong dan teman kalian itu mengetahui kalian bohong, itu kan akan mempersenggangkan tali persaudaraan dari teman kalian sendiri. Nah, jadi bisa diterapkan mengenai sikap jujur terhadap satu sama lain. Dan kedua itu komitmen. Itu mempunyai komitmen jangka panjang. Maksud komitmen dari jangka panjang itu seperti apa sih? Nah, jadi ketika kalian itu mempunyai keluarga, mempunyai teman, itu kalian juga harus menerapkan sistem komitmen dari masing-masing individu. Komitmen tujuannya seperti apa? Yang pertama, misalkan nih, ketika teman kalian mempunyai kesalahan ataupun dari diri kalian itu mempunyai kesalahan, itu jangan langsung mengambil langkah emosional. Jadi kalian tetap meredam emosional dari masing-masing individu. Nah, tujuan dari meredam emosional itu seperti apa? Karena ketika kalian melemparkan emosional, marah-marah ke teman kalian ataupun keluarga kalian, itu kan seperti kalian memutus persaudaraan itu. Jadi akan canggung pada waktunya. Maka terapkan komitmen yang baik dalam menjalin persaudaraan terhadap satu sama lain. Dan kemudian yang ketiga itu open mind, yaitu terbuka satu sama lain. Jadi kalian itu harus menerapkan sistem terbuka satu sama lain. Seperti kalian menjalin relasi, kalian menjalin komunikasi antara teman satu dengan teman yang lainnya ataupun dengan keluarga kalian. Nah, tujuan dari terbuka itu kan juga menghilangkan beban dari tiap individu seperti itu. Seperti ketika kalian mempunyai masalah dan kalian tidak bisa menyelesaikan, otomatis kalian akan lari ke keluarga kalian ataupun ke teman kalian. Maka terapkanlah sisi terbuka satu sama lain. Dan kemudian yang keempat, can be selfish, yaitu hindari sikap emosional dan egois. Nah, ini yang saya tanyakan tadi, menerapkan komitmen, yaitu tentang hindari sikap egois dan sikap emosional dari masing-masing individu. Ketika kalian itu kayak menghindari sikap yang emosional dan egois, otomatis kan kalian bisa meredam amarah kalian ketika teman kalian misalkan nih membuat salah, ataupun kamu yang bisa membuat salah sendiri, itu hindari rasa egois dan marah-marah, jadi kayak ditahan gitu. Itu tips mempererat kekeluargaan, karena kan konsep dari kekeluargaan itu kan memahami satu sama lain, seperti itu. Kalau kalian kayak ngotot egois terhadap diri sendiri, nah itu kan otomatis akan intinya apa ya, medep tali persaudaraan kayak gitu. Nek Jawane kan ngono toh. Nah, terus yang kelima itu creating a happy atmosphere, yaitu menciptakan suasana bahagia. Nah, ketika contohnya nih, ketika kalian kan punya teman, punya keluarga, ketika kalian berkumpul dalam satu tempat, dalam satu wadah, nah itu kalian cerita masalah apa, cerita yang intinya membuat kalian itu bahagia, membuat kalian itu menyambung satu sama lain, seperti itu. Kalau sekarang kan mohon maaf ya, kalau sekarang itu kan sering kumpul itu kan malah apa ya, intinya kayak
mandengi HP, tapi tidak menatap lawan bicaranya seperti itu. Nah, itu kan mengurangi rasa kekeluargaan juga, karena kan dalam memahami satu sama lain itu berkurang. Kalau kalian seperti membahas sesuatu dan kalian itu saling connect gitu, saling nyambung, itu kan enak seperti itu. Itu tips sih dari saya, tips perkeluargaan ada 5 itu. Next, Mbak. Nah, ini yang poin penting dalam menjalin tips kekeluargaan itu, hindari untuk tetap menjalin persaudaraan atau kekeluargaan yang utuh, maka harus diperhatikan permusuhan. Nah, jangan sampai adanya permusuhan satu sama lainnya. Jadi tetap berpegang teguh, kalian kan punya teman nih, punya teman satu sama lain, itu jangan sampai ada permusuhan. Jadi kayak misalkan permusuhan itu kan bisa ditimbulkan seperti perbedaan pendapat, ditimbulkan karena kebohongan juga yang tadi, karena tidak bersifat jujur, dan ketertutupan kalian terhadap teman kalian itu kan bisa memicu permusuhan, kayak satu teman lain dengan yang lainnya itu enggak klop lah sama kalian. Nah, itu jangan sampai seperti itu, harus dihindari. Terus yang kedua, Pak. Terus yang kedua itu parasitisme. Jangan sampai adanya parasit dalam hubungan persaudaraan. Parasit itu apa tuh Mas? Kok ada parasit? Jadi kan dalam pertemanan itu ada yang namanya dalam biologi kan kayak simbiosis mutualisme. Mutualisme kan saling menguntungkan kan. Nah, ini kan parasitisme. Jadi jangan saling merugikan lah, kayak memanfaatkan dari teman satu dengan teman yang lainnya. Itu kan berbeda ya, antara membantu dengan memanfaatkan itu berbeda. Misalkan saya kasih contoh, teman A kan punya teman B. Teman A mempunyai masalah, kemudian meminta tolong ke teman B. Teman B membantu menyelesaikan masalah dari si teman A. Alhamdulillah beres. Nah, itu kan contoh kekeluargaan yang menurut saya sukses, karena keduanya itu saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik. Nah, jika seperti parasitisme nih, si A kan misalkan nggak paham masalah mata kuliah ini nih, padahal si B ini mahir banget dalam pelajaran mata kuliah yang tidak bisa dari si A. Nah, kemudian si B kok nggak mau bantu si A, otomatis kan ada kerugian antara satu sama lain, kayak menghindar terus gitu. Nah, itu jangan sampai. Jadi sistem dari bagaimana cara memperkeluarga itu kebersamaan. Jadi kebersamaan, kekompakan. Nah, insya Allah nanti dikombinasi akan membentuk kehangatan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kadang teman-teman itu kalau nggak merasa nyaman itu kan pertama itu belum kenal karakter dari satu sama lain. Nah, bagaimana cara mengenal satu karakter dari satu sama lain, kan otomatis dia itu saling bertemu, saling berkomunikasi, nanti akan memahami karakter dari satu sama lainnya. Seperti itu. Mungkin teman-teman juga pernah pernah mengalami lah ya masalah itu. Kalian contohnya aku kan belum kenal kalian, aku belum pernah ketemu dengan kalian. Ketika aku ketemu dengan kalian itu kan pasti kayak condong gitu ya, pasti nega umi itu pas anggit ya ini sing wingi ngisi surga yo deh kan ngono arep nyopo ora penak kan mesti ngono cara Jawane kan ngono kan. Nah, terus next cara berkomunikasi yang aktif dan efektif. Nah, tentunya dari teman-teman ketika kalian menjalin persaudaraan, kalian punya kekeluargaan, itu kan pasti ketika kalian berkumpul kan berkomunikasi satu sama lain. Nah, kalian pasti bingung nih bagaimana ya cara menanggapi dari topik yang telah disampaikan dari teman-teman si A ataupun dari keluarga kalian. Kalau kalian kayak nggak menanggapi kan otomatis topik itu akan stuck, akan berhenti di topik pertama itu kan kayak kurang asik gitulah ya istilahnya. Next bro. Nah, apa sih komunikasi itu? Nah, mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan nggak nih komunikasi itu seperti apa sih? Apa sih komunikasi itu? Coba mungkin dari gagasan dari teman-teman, apa sih komunikasi itu? Mungkin salah satu dari peserta bisa menjelaskan. Bisa nggak? Ya mungkin saya jelaskan secara langsung. Jadi menurut Bernard Berelson itu merupakan ilmuwan dari Amerika.
dia itu lahir tahun 1912 dan wafat pada tahun 1987. Beliau itu merupakan ilmuwan keahlian tentang bidang komunikasi yang berada di Amerika. Nah, menurut beliau itu komunikasi itu apa? Komunikasi itu merupakan proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan kata, angka, simbol, gambar, dan lain sebagainya. Seperti transmisi itu apa sih? Transmisi kan intinya penyaluran. Nah, kalian itu menyalurkan informasi, gagasan, emosi, dan keterampilan kalian ke teman kalian ataupun ke keluarga kalian. Entah itu informasi apapun itu mengenai gagasan apapun itu kan kalian seperti kayak apa ya istilahnya memberikan kabar ke teman kalian atau kabar ke keluarga kalian. Tentunya ketika kalian menyampaikan kabar ataupun menyampaikan sesuatu ke keluarga ataupun ke teman kalian itu kan butuh kayak cara penyusunan komunikasinya itu seperti apa yang baik kan. Kadang kan teman-teman juga kondisional sih kayak wah mah aku dapat juara 1 nih, itu kayak yang apa ya komunikasi yang simple gitu. Tapi kan kalau kalian kayak seperti menyampaikan gagasan di ranah organisasi ya, organisasi, UKM ataupun lain sebagainya yang sifatnya formal, itu kan ada tata cara bagaimana kalian itu bisa mengutarakan pendapat kalian, mengutarakan mengenai informasi kalian yang terkait apa yang ide ada dalam pikiran kalian itu disampaikan, dituangkan ke satu wadah itu. Next, Mas. Nah, tipsnya gimana ya, Kak? Ini juga ada tipsnya. Next. Jadi setiap apa ya itu ada tipsnya sih, karena ini tips dari saya sendiri yang mungkin kalau teman-teman bisa menerapkan ya alhamdulillah. Ini tips simple dari saya, tips cara berkomunikasi. Nah, ini yang pertama ini istilahnya sebagai pemberi gagasan, yaitu dari seseorang menceritakan atau memberikan sebuah gagasan terkait topik yang dibahas. Nah, jadi ini dipermisalkan si A nih ya, si A mengobrol dengan si B. Nah, kemudian si A itu memberikan informasi dan kemudian si B itu kayak menangkap dari informasi yang telah diberikan si A. Nah, contohnya yang kedua yaitu tugas dari si B itu seperti apa? Nah, tugas dari si B itu mendengarkan, memahami, menanggapi. Nah, yang kedua dulu yaitu mendengarkan dengan baik. Jadi ketika pemberi gagasan si A itu menyampaikan suatu gagasan, suatu topik ataupun informasi ke si B, nah maka yang pertama itu mendengarkan dengan baik apapun dari cerita dari mulai awal sampai akhir itu didengarkan dengan baik, dan setelah didengarkan itu dicerna, nah kemudian masuk ke memahami. Jadi ketika si A ini memberikan informasi yang mungkin sangat penting ataupun istilahnya mengenai informasi di luar ataupun di internal, itu kan kalian harus memahami seluk-beluknya. Nah, ketika kalian sudah mendengarkan dan memahami, kalian akan bisa masuk ke penanggapan, yaitu respon, menanggapi, yaitu memberikan tanggapan terkait pembahasan yang telah dijelaskan. Jadi misalkan si A nih memberikan apa ya informasi masalah Naruto, misalkan pembahasannya Naruto, terus si B ini si B ini mendengarkan penjelasan dari runtutnya dari si A tadi. Nah, si B otomatis kan mendengarkan, terus memahami, terus kemudian menanggapi kayak menanyakan Naruto itu siapa sih? Naruto itu kok bisa gitu, gimana ya kan kayak seperti itu. Nah, itu tips cara berkomunikasi yang baik, karena biasanya juga dari teman-teman yang kayak introvert ya, kan ada extrovert dan introvert. Kadang yang teman-teman introvert itu kayak mau mengemukakan pendapat itu kayak susah gitu, kayak takut dan sebagainya. Padahal itu nggak apa-apa kan, itu malah sangat bagus sekali ketika menjalin komunikasi, menjalin obrolan. Jadi jangan canggung-canggung ketika ada ide di kepala kalian ya lontarkan saja seperti itu. Jadi nanti akan terjalin obrolan yang manis dan harmonis ya. Kira seperti itu. Next, Mas. Nah, public speaking. Kalian kan misalnya nih, public speakingku masih jelek banget ketika aku ingin mengemukakan pendapat itu
adu. Apa ya, intinya kayak kata-katanya acak adul seperti itu. Nah, dan kemudian kalian itu kayak agak berani cara menyampaikan suatu pendapat, menyampaikan kritik, menyampaikan saran, padahal itu sangat perlu sekali kalau misalkan ada sesuatu yang kurang gitu loh. Misalkan ada pembahasan ketika kalian itu merasa tidak nyaman terhadap pembahasan yang ingin dieksekusi, itu kan teman-teman yang merasakan. Nah, ketika kalian itu nggak menyampaikan evaluasi, nggak menyampaikan saran, nggak menyampaikan kritik, itu kan dari teman-teman itu kan akan merasakan tertekan sendiri gitu loh. Nah, itu bagaimana cara mengatasi tertekan itu, ya kalian harus menyampaikannya, menyampaikan kritik, menyampaikan saran dari keluhan yang kalian alami. Kalau kalian diam saja itu kan kedepannya itu akan tertekan sendiri gitu loh, tertekan sendiri dan gak nyaman dari lingkungan itu yang kalian tempati seperti itu. Cara public speaking itu yang pertama self confident, yaitu percaya diri. Nah, ketika kalian ingin mengemukakan pendapat, menyampaikan kritik, menyampaikan saran, itu yang penting kalian punya percaya diri terlebih dahulu. Nah, model pertama itu percaya diri dimanapun itu. Model pertama percaya diri. Misalkan kalian ingin melamar orang. Itu kan ketika kalian ingin melamar orang lain, itu kan harus percaya diri terlebih dahulu kan. Nggak mungkin kalau kalian nggak percaya diri itu kalian mau datang ke orang yang kalian lamar, itu nggak mungkin banget. Maka model pertama yaitu percaya diri. Nah, kemudian yang kedua itu making plans, yaitu membuat perencanaan terlebih dahulu. Ketika kalian membuat perencanaan, itu kan perencanaan ada banyak ya. Misalkan ada pembahasan mengenai bencana. Nah, itu kalian membuat perencanaan bagaimana sih cara membantu yang terkena musibah bencana itu. Nah, itu kan otomatis ada di pikiran kalian ya teman-teman, kayak mungkin open donasi. Nah, secara online kan mungkin bisa via transfer ataupun nanti bisa galang dana di mana lah sekitarnya seperti itu. Nah, itu membuat perencanaan terlebih dahulu. Nah, kemudian seperti public speaking, kalian ingin mengemukakan seperti apa? Misalkan mengemukakan mengenai kritikan, mengenai saran. Nah, perencanaan yang pertama kalian condongkan itu saran seperti apa, terus kritikan seperti apa. Nah, itu merupakan perencanaan. Jadi membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum kalian mengemukakannya. Jadi ketika pas kalian ngomong itu nggak plegak-plegu gitu loh, kayak skip kayak gitu. Dan kemudian setelah kalian membuat perencanaan itu, yaitu execution, yaitu melakukan eksekusi pelaksanaan. Jadi ketika kalian sudah memikirkan, membuat perencanaan dan lain sebagainya, itu tinggal pelaksanaannya. Misalkan nih ada forum itu membahas mengenai bagaimana jalannya sekolah organisasi ini. Nah, kemudian saya membuat perencanaan. Nanti jam segini saya mau tanya ini deh mengenai public speaking itu seperti apa. Nah, itu kan otomatis kalian sudah membuat perencanaan tuh ya. Kalian sudah memikirkan ide-ide itu. Nah, tinggal eksekusi pelaksanaannya. Kemudian ditanyakan terkait, Mas, survei itu, Mas, cara public speaking itu seperti apa sih? Nah, kemudian kan kalian akan mendapat jawaban itu dari pertanyaan yang kalian tujukan. Nah, kalau kalian tidak melakukan pelaksanaan, otomatis kalian itu akan nol. Jadi kalian tidak mempunyai ilmu apa-apa dari adanya penyampaian materi tersebut. Dan kemudian setelah kalian menyampaikan apa yang harus kalian sampaikan, itu yaitu melakukan evaluasi terpenting. Jadi kalian melakukan evaluasi diri sendiri. Kenapa seperti itu? Misalnya ketika kalian tadi kan menyampaikan sesuatu kan tergolong dari teman-teman itu tahu ya, oh tadi kayaknya sepertinya saya salah ngomong deh, sepertinya tadi harusnya saya ngomong ini tapi kok pas saya ngomong kok hasilnya seperti itu. Nah, itu kan dibagikan sebagai evaluasi. Nah, biasanya kalau seperti ngomongnya itu tidak sesuai apa yang perencanaan, itu biasanya orangnya itu panik, gugup, dan nervous ataupun grogi lah. Yaitu ketika kalian grogi dan tidak percaya diri tadi, itu apa-apa yang ide cemerlang kalian yang ingin kalian sampaikan itu akan hilang. Pasti itu, karena dari sifat panik dari teman-teman sendiri. Nah, makanya itu
cara public speaking yang baik itu yang pertama percaya diri, dan sampaikanlah yang emang kalian ingin disampaikan. Misalkan ide kalian, padahal kalian punya ide yang sangat baik, yang sangat cemerlang, yang untuk masalah kedepannya. Next. Nah, ini contoh dari kita lah. Kita kan KMTE ya, itu singkatan dari Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini contoh dari pereratan keluargaan antara satu teman dengan yang lainnya. Jadi kita pada waktu di situ itu kita diuji kekompakan, diuji kenyamanan, diuji sebagainya lah. Nah, maka kita akan mempererat seperti ini loh teman-teman. Jika di situ juga teman-teman kayak saling kenal, padahal yang pertama nggak kenal jadi kenal. Nah, itu model awal di mana kalian itu bisa memulai komunikasi, memulai menjalin relasi satu sama lain. Nah, itu ada angkatan 2018, 2019, dan 2020. Nah, bayangkan aja itu kan beda angkatan, kok bisa menyatu ya Mas? Ya karena itu tadi, ketika kalian ingin mengemukakan pendapat, ingin menyampaikan sesuatu, sampaikanlah. Kalau kalian ingin kenal, Mas, namanya siapa ya Mas? Itu nggak apa-apa, itu kan kalian akan menemukan teman yang lebih banyak dan menjalin relasi lebih banyak. Jadi ini kan keluarga sistemnya. Jadi ketika kalian punya masalah, kalian bisa curhat ke teman satu dengan teman yang lainnya. Dan ketika dari teman-teman butuh pertolongan, kalian bisa menolong. Nah, seperti itu. Kalau kalian kayak diem aja dan kalian kayak antisosial itu pribadi masing-masing ya, karena mungkin kalau menurut saya ketika kalian itu tidak menjalin pertemanan dengan satu sama lain, tuh kalian akan susah sendiri seperti itu. Karena kan tujuan dari kalian menjalin pertemanan itu kan nantinya kalian tidak kesepian, dan juga kalian punya cerita-cerita dari teman-teman kalian. Misalkan pengalaman organisasi dari teman kalian diceritakan ke kalian yang mungkin belum mengikuti organisasi. Nah, kalian kan bisa belajar dari teman itu yang sudah mengikuti organisasi, dan kemudian ternyata kalian itu mau berkecimpung ke organisasi, dan ketika kalian punya masalah dalam organisasi, kalian itu meminta pendapat ke teman kalian yang sudah mengikuti organisasi. Nah, masalah kan otomatis terselesaikan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi intinya dalam mempererat tarik keluargaan dan cara berkomunikasi yang aktif dan efektif itu, yang pertama itu percaya diri terlebih dahulu, dan kedua buang rasa parasitisme dan terapkan dalam bentuk mutualisme, dan juga saling bantu sama lain. Intinya jangan malu-malu antara satu sama lainnya. Ketika kalian malu-malu nggak kenal kan, ketika kalian jajaran jarak 1 cm nih, kalian nggak kenal tuh kan pasti kalian diam saja. Ketika kalian takut ingin menanyakan teman tersebut, padahal kalian bertanya tuh tidak apa-apa loh, malah itu bisa menjalin komunikasi yang baik ke depannya. Kalau kalian diam saja, nanti outputnya seperti apa kan nggak tahu kan. Padahal jarak 1 cm tinggal ngomong aja, Mas namanya siapa, dari mana, dari jurusan apa, misalkan kalau beda jurusan. Nah, kayak gitu kan bisa menjalin relasi yang baik dan mempererat silaturahmi yang baik seperti itu. Next. Nah, itu terakhir dari saya. Terima kasih, dan mohon nanti jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Mumpung ini di sekolah organisasi. Jadi ketika kalian ingin mengikuti organisasi, materi-materi yang disampaikan dari teman-teman tadi itu bisa diterapkan untuk di organisasi nanti. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Anggitya Putra, terima kasih untuk pemaparan materi keempat, yaitu cara menumbuhkan rasa kekeluargaan yang erat dan cara berkomunikasi yang efektif dan efisien. Nah, mungkin dari Mas Anggit bisa memimpin jargonnya yang Sorga 2021, biar teman-teman ini semangat lagi untuk acaranya. Boleh dipimpin untuk Mas Anggit untuk jargon Sorga 2021-nya. Oke, saya pimpin. Nanti teman-teman bisa menjawabnya semangat ya, karena kan
Ini kan sistemnya semangat, woy. Kan ini hari batik nasional, kemarin kan hari kesaktian Pancasila. Kita kan negara Indonesia, negara yang berkobar-kobar, jadi harus semangat. Oke, 1, 2, 3. Apa? Iya, ada jargon ya tadi ya. Ya, Surga 2021. Jadilah Katria yang kuat, gagah dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu loh. Nek kalian semangat itu hawanya itu wah. Melihat kalian itu seperti apa ya? Cahaya yang menyinari dunia. Mungkin itu Mas dari saya. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Saudara Anggit Putra untuk memimpin jargon. Nah, untuk teman-teman semuanya, acara selanjutnya adalah video kegiatan KMT. Mungkin dari teman-teman bisa melihat ya untuk video kegiatan KMT itu apa saja, ya. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna